Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke. Kayak ada suatu aktivasi energi, aku merinding nih pas aku ngomong gini. Suatu aktivasi energi di mana itu seperti membuka semua pintu buat kamu ya dengan kartu ini. Solar flare, ini kata kuncinya aktivasi. Dan apa yang teraktivasi? Lihat, di sini ada man holding a coin, lalu di sini ada door to romance. Jadi ini blossoming abundance. Jadi kayak kamu tuh combo gitu dapat semua. Pertama ini, kartu ini tuh kayak berbicara pertama ada orang yang signifikan bisa membantu, bisa membukakan pintu buat kamu untuk konteks bisnis, pekerjaan, karir ya. Bisa laki-laki, nggak laki-laki pun nggak apa-apa. Ini lebih kepada energi orang yang membantu atau membukakan pintu buat kamu. Lalu yang berikutnya, door to romance. Ini adalah terutama buat para single, ini sebuah sinyal di mana nggak jauh dari kamu nonton reading ini, kalau kamu expect sebuah hubungan romantis, kamu akan melihat hal ini muncul di realita kamu. Mungkin ada orang-orang yang baru yang datang ke hidup kamu, yang bisa jadi potensial hubungan romantis kamu ya. Dan satu lagi, blossoming abundance, keberlimpahan. Kayak apa konteks abundance, definisi abundance-nya kamu, abundance secara hati. Hati kamu tuh abundant ketika kamu merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia, atau abundant berhubungan dengan keberlimpahan finansial, berhubungan dengan kesehatan, atau semuanya. Karena itu tadi aku bilang di awal, kayak ada suatu momen aktivasi secara kosmik, atau memang ini sudah waktunya buat kamu. Jadi kayak semua hal ini muncul bersamaan di realita kamu ya. Makanya aku bilang combo. Kamu punya semua, kamu dapat semua. Kayak aku tuh agak bertanya, apa kamu terhubung sama Aquarius ya? Atau kamu punya Aquarius di natal chart kamu gitu? Mungkin Moon, mungkin Mercury atau Mars gitu. Karena kamu kan dapat yang ini ya, dan Aquarius tuh dapat yang kebalikannya. Juga di sini ada ini kartunya Aquarius. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Page of Pentacles ini pertama energi murid ya, energi pembelajar. Bisa jadi kamu karena memasuki chapter baru kehidupan kamu, ibaratnya tuh kamu kayak mulai satu chapter baru, kamu kayak mulai lagi dari awal, kamu belajar lagi, adaptasi lagi. Ini juga bisa berbicara tentang komunikasi ya, karena semua page itu adalah pembawa pesan, dan kalau Pentacles itu bisa jadi berhubungan pesan yang signifikan, berhubungan Pentacles kamu itu kayak karir atau pekerjaan atau bisnis kamu. Yang itu tadi, karena di sini ada orang yang akan signifikan untuk bisnis, karir, pekerjaan kamu bisa membantu, bisa membukakan pintu ya. Dan yang berikutnya dengan Page of Pentacles jadi tema kamu adalah, ini tuh kartu yang khusus di deck ini ya, ini aku mengartikan sebagai kartu orang spying atau stalking gitu. Jadi kayak ada orang yang memperhatikan kamu atau kamu yang lagi memperhatikan seseorang ya. Bisa jadi ini kan tadi aku bilang ada pesan tentang hubungan romantis ya. Kamu lagi memantau orang ini atau orang ini memantau kamu, siap-siap untuk mendekati kamu. Dan Aquarius nih dapat kartu ini di tempat yang sama nih di sini sebagai blessing kamu. Nine of Pentacles sebagai blessing ini aku melihat sebagai keberlimpahan ya dalam konteks finansial dan bisnis, karena kamu udah membangun selama ini, lalu juga kamu orang yang independen, kamu tahu mencukupkan diri kamu, gimana membuat diri kamu nyaman, gimana nge-treat diri kamu, menyenangkan diri kamu, mereward diri kamu dengan hasil kerja keras yang sudah kamu capai selama ini. Ini adalah orang yang apa ya, sendirian pun nggak masalah gitu. Jadi karena dia udah nyaman sama dirinya, dia bergantung sama dirinya, dia nggak menempatkan rasa bahagia, rasa aman itu pada orang lain atau pada pada apa ya, pada sesuatu yang di luar dirinya. Karena angka 9 itu aku melihat sebagai angka angka berjalan sendiri. Bukan berarti nggak ada support system ya, tapi lebih kepada kamu fokus ke diri kamu terlebih dahulu. Oke, yang jadi tantangan adalah Four of Wands. Kenapa nih? Four of Wands itu kan seharusnya kartu sebuah sinyal bagus untuk hubungan romantis ya, untuk stabilitas, untuk hubungan yang serius. Tapi ini di tantangan kamu, apakah kamu gini, kamu kayak ada keseganan, sebenarnya gini, kayak sebuah kontradiksi di dalam diri kamu. Di satu sisi kamu mau hubungan romantis, di satu sisi kamu takut ketika keadaan menjadi lebih serius, terus nanti kamu punya kayak skenario overthinking gitu loh. Gimana ya kalau nanti aku kecewa lagi, gimana ya kayak ceritanya berulang kayak yang waktu itu yang pertama.
Lalu four of wands ini kan aku mengartikannya sebagai garis finish gitu. Kayak hello goodbye. Bisa jadi ketika di sini kamu memasuki chapter baru kehidupan kamu, terus semesta bilang, "Oke, waktunya gini, ada part-part dalam dunia kamu yang lama yang gak bisa ngikut untuk memasuki chapter baru kehidupan kamu," gitu. Terus dengan ini sebagai tantangan bisa jadi kayak ada satu part di dalam diri kamu yang masih resisten gitu. Masih enggan, masih sulit untuk melepaskan, misalnya cara cara berpikir kamu yang lama, atau orang-orang yang lama, atau cara hidup yang lama. Jadi kayak kamu belum benar-benar bisa melepaskan seutuhnya sesuatu hal dari dunia kamu yang lama gitu ya. Bisa jadi luka ya, karena di sini ada keseganan untuk memasuki hubungan yang lebih serius gitu. Jadi kalau misalnya kamu masih berproses, it's okay gitu, karena semua orang butuh proses untuk apa ya, melepaskan sesuatu yang udah nggak ada lagi di dunianya. Tapi kalau misalnya ini sudah berlangsung cukup lama gitu, tapi kayak ada part dari dunia kamu yang lama yang kamu masih enggan untuk melepaskan, ini sebuah reminder gitu, kayak kayak apa ya, aku selalu kasih analogi ibaratnya kamu punya gelas nih, gelasnya misalnya isi airnya tuh udah agak kotor gitu. Terus semesta mau ngasih air yang baru, isi gelas yang lama ini kan harus dikosongin dulu supaya ketika air yang baru dari semesta kasih ini nggak tercemar sama air yang lama. Seperti itu ya, makanya aku bilang ketika kamu masuk ke chapter baru kehidupan kamu, ada part-part atau orang-orang tertentu dari dunia kamu yang lama yang nggak bisa ngikut. Dan sepertinya sih kamu udah tahu dan udah sadar gitu. Cuman itu tadi mungkin udah terlalu familiar, udah terlalu terbiasa, jadinya ada resistensi, ada keseganan untuk melepaskan. Makanya di sini ada sebuah pesan untuk pemulihan. Pertama, Star ini adalah kartu yang berbicara tentang energi pemulihan ya. Lalu ini juga berbicara tentang harapan, tentang optimisme, tentang bangkit kembali ya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di belakang, bukan berarti kita memproyeksikan hal itu ke masa depan gitu ya. Makanya star itu berbicara tentang harapan dan optimisme. Lalu ini juga berbicara tentang bersinar ya, karena di sini Nine of Pentacles jadi blessing kamu. Kayak aku melihat kamu sebagai pribadi yang bersinar gitu dalam konteks kualitas kerja kamu, integritas kamu, dedikasi kamu pada apa yang kamu lakukan, atau kamu bersinar karena tadi ini nih ada yang memperhatikan kamu ya, menunggu momen yang tepat untuk mendekat sama kamu. Dan lihat nih, kamu ditutup ya dengan Knight of Cups. Nih, Knight of Cups jadi penutup kamu sebuah kisah yang baru untuk hubungan romantis kamu ya. Tapi di satu sisi ingat, sebagian dari kamu tuh kayak ada resistensi dengan hubungan romantis itu. Di satu sisi kamu mau, di satu sisi ada ganjelan nih dari sesuatu di waktu lampau yang mungkin takut kecewa lagi, takut terluka lagi. Aku selalu bilang jangan proyeksikan masa lalu ke masa depan ya. Ibaratnya itu nggak fair buat orang yang baru yang datang di hidup kamu. Lalu dengan Knight of Cups ini kayak ada sesuatu yang menyenangkan gitu, yang mau datang, yang menyenangkan buat hati kamu. Ini juga berbicara tentang energi kreatif kamu ketika kamu melakukan sesuatu dari hati atau punya ekspresi kreatif diri kamu. Itu bisa membawa kamu ke suatu tempat, bisa jadi ya. Ini jadi pintu abundance kamu yang baru. Pintu-pintu yang akan membawa kamu ketemu dengan situasi baru atau orang-orang baru. Bahkan mungkin orang-orang yang signifikan nantinya buat kamu ke depan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.